Keranjang Kaifan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Keranjang Kaifan. Nah, ada kalanya kita mendapatkan dua buah data ukur di lapangan ya. Biasanya kalau pada saat kita mengukur cross section saluran atau jalan, itu asnya saluran atau jalan dan juga termasuk situasi biasanya diukur dan datanya diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan alat teodolit atau total station. Sementara untuk mengukur cross sectionnya kita menggunakan alat water pass. Nah, kedua data ini butuh untuk kita gabungkan dalam sebuah gambar cross section bersama dengan gambar situasinya sehingga menyatu membentuk satu buah gambar kontur. Nah, bagaimana caranya? Mari kita coba. Oke, saya punya data ya. Saya buka Excel. Ya, kita punya data Excel ya berupa hasil pengukuran water pass yang sudah kita olah seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini ada stationing 0, 10, 20 dan 30. Nah, untuk masing-masing stationing itu kita buat nilainya semuanya sama ya. Jadi kalau stasiun 0 maka semua titiknya itu ada berada di stationing 0 semuanya. Demikian juga dengan stationing 10 maka semua titik yang kita ukur kita beri stationing 10. Nah, dari titik-titik ini kita harus tentukan yang mana yang menjadi center line ya. Center line ini adalah titik tengah pengukuran kita ya. Dan CL inilah ataupun center line inilah yang akan berimpit dari garis atau as yang menjadi alignment pengukuran di sungai ataupun jalan yang kita lakukan. Nah, kita bisa perhatikan gambar di sebelah kanan, kira-kira ini maaf ya. Kita bisa perhatikan gambar di sebelah kanan. Gambar ini menjadi gambaran umum cross section yang kita buat ya. CL-nya berada di tengah, itu adalah tempat titik 0 berada. Kemudian jarak yang sebelah kiri akan selalu bernilai negatif dan yang ke kanan akan selalu bernilai positif. Ya, bisa kita lihat di sini misalnya yang seperti ini ya. Yang titik yang pertama ini ya dengan elevasi 99,920 itu berjarak 9,9 ya. Berarti sebelah sana negatif. Ya, dari titik CL-nya yang bernilai 0. Titik kedua itu berjarak 8,1 ya dari CL-nya ke arah sana dan seterusnya. Kemudian ya titik yang punya elevasi 97,956 ini berada di sebelah kiri dengan jarak sebesar min 2,3 ya dari 0 ke arah kiri ya. 0 tetap di CL. Kemudian titik dengan elevasi 97,761 ini berada di sebelah kiri dengan jarak 4,8 atau min 4,8 dari CL-nya pengukuran. Dan seterusnya. Ya, ini kita peroleh dari hasil pengukuran lapan dengan menggunakan water pass yang sudah kita olah ya dari data mentahnya dalam formulir pengukuran. Ya, kira-kira gambaran seperti ini. Nah, setelah kita mempunyai data untuk masing-masing cross section berupa stationing, jarak, elevasi, dan deskripsi, maka datanya nih aja kita harus kopikan dan ubah ke dalam format CSV atau CSV ya. Caranya adalah sebagai berikut. Ya, kita blok datanya saja. Kita tekan di tombol keyboard Ctrl C atau klik kanan pilih copy, sama saja ya. Kemudian kita masukkan ke dalam sheet yang satu lagi ya. Kita pastekan nilainya saja. Pas spesial bukan. Kita pastekan nilainya saja atau value-nya saja. Klik. Nah, ini sudah jadi data kita. Ya. Kemudian kita simpan. Klik menu file, save as. Ya, kita arahkan ke lokasi penyimpanannya, yaitu misalnya di G ini. Sebentar. Ya, kita buat misalnya di sini data ukur WP. Misalnya seperti ini, ya. Kemudian save as tab-nya kita pilih ke yang CSV, delimited. Ya, bukan yang ini ya, tapi yang ini. CSV, delimited. Ya, kita klik yang ini.
kemudian kita klik tombol save. Nah, ada notifikasi katanya di sini apakah to save only the active sheet, klik OK ya. Kita active sheet yang ini, bukan yang ini yang enggak aktifnya di belakang ya. Kita menyimpan ini aja, maka kita pilih OK. Nah, kalau sudah ya, kita bisa coba buka ya. Kita mana dia? Data ukur WP tadi mana dia? Ya, ini dia. Ya. Ini kita buka dengan menggunakan Notepad. Jadi kita ketikkan perintahnya Notepad ya, untuk membuka aplikasi Notepad yang biasanya adalah aplikasi bawaan dari semua Microsoft Windows ya. Kita klik ya, kemudian kita buka, klik menu file, kemudian kita pilih open ya, kemudian kita masuk ke folder lokasi tempat kita menyimpan file CSV tadi. Nah, ini ya. Ini ya, kita pilih yang all file, kita pilih data ukur WP yang ini dia. Oke ya, sudah muncul ya. Jadi dari file Excel yang terbuka tadi kita simpan sebagai file CSV, delimited, kemudian kita buka dengan menggunakan Notepad untuk kemudian kita simpan dalam format TXT ya. Kalau sudah, kita coba kita simpan ya, klik menu file, kemudian kita pilih save as. Kita buat di sini namanya ya, kita buat beda saja sini ya. Misalnya kita buat data ukur WP misal ya, kemudian kita klik tombol save. Oke, dia sudah tersimpan ya. Itu ada di ini dia ya, isinya adalah ini. Oke. Nah, kita sudah punya data ukur dalam format TXT yang bisa dibuka menggunakan Notepad. Nah, untuk asnya saluran atau pengukuran kita di sini ya, kita sudah mengukur dengan menggunakan alat TS ya. Dapatnya ada di file yang ini nih, Sungai 1 ini ya. Kalau kita klik double klik ya. Nah, ini adalah hasil pengukuran dengan menggunakan total session yang kita import masuk ke dalam flash disk ya. Formatnya sudah dalam format TXT ya. Jadi data WP-nya sudah dalam format TXT, kemudian data TS-nya yang memang sudah dalam format TXT sudah kita import masuk ke dalam flash disk. Nah, tugas kita selanjutnya adalah menggabungkan kedua titik tersebut dalam satu gambar kontur. Caranya bagaimana? Kita buka kita buka aplikasi Autodesk AutoCAD Civil 3D-nya ya. Kebetulan saya punya ini yang versi 2020. Kita klik kanan, create. Nah, muncul floating window yang namanya create point. Nah, dari sini kita coba masuk ke import point dengan cara mengklik icon yang paling kanan ini, kemudian kita pilih ya, kita klik, kemudian kita pilih tambahkan titik ya, yang ini, kemudian kita arahkan ya ke folder tempat titik alignment ataupun asnya saluran yang kita ukur menggunakan TS yang sudah kita import tadi. Itu ada di sini, Sungai 1 ya. Kita klik, kemudian kita open atau klik 2 kali juga boleh. Nah, sudah ya. Kebetulan kita format pengukuran kita adalah PENZD, artinya point elevation, point easting northing, elevation and description, atau point X, Y, elevasi dan deskripsi atau keterangan ya. Ini ada yang ini PENZD. Kemudian kita pilih tombol OK, atau kalau memang perlu kita coba grupkan titik yang kita import ya, kita centang pilihan add points to point group. Kemudian kita buat namanya di sini situasi boleh ya, nama data atau titik yang kita import kita masukkan ke dalam grupnya situasi. Kemudian kita pilih OK ya. Ada notif, ada duplicate number, kita OK kan saja. Kemudian kita klik tombol Z pada keyboard ya, untuk menzoomkan tampilan kita, spasi. Kemudian kita pilih extend. Nah, sudah muncul ya. Ini adalah titik yang kita dapatkan dari hasil pengukuran total session yang sudah kita import dalam format TXT langsung dari alatnya.
Ini kita bisa kasih kecilkan ukuran ataupun tampilan dari marker dan keterangannya atau atributnya dengan mengklik tombol yang seperti ini. Kemudian kita beri misalnya 1/100, maka dia akan mengecil seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini ada titik BM yang diukur menggunakan total session, terus ada titik yang kita ukur sebagai asnya pengukuran. Ya. Nah, sampai di sini kita coba buat ya situasi ataupun as dari saluran kita ya, ataupun as dari pengukuran kita dengan tombol polyline. Maaf, dengan perintah garis polyline. Ketikkan saja P L spasi ya. Kemudian ya dari as ke as ya, ini as yang pertama mungkin, mana as yang pertama yang ini ya, ini as yang kelima. Nah, kita anggap aja ini as yang pertama yang bawah ya, boleh. Nah, masalah sebagai contoh aja, klik. Kemudian kita klik ke marker yang kedua yang juga as. Kita klik lagi polyline-nya untuk membentuk garis polyline di marker ketiga. Berikutnya dan yang terakhir, kalau tidak ada lagi. Kalau tidak ada, kita tekan spasi. Oke, kita baru saja membuat trace atau alignment ya, trase. Ya, oke, kita sudah mendapatkan garis polyline yang menjadi center line dari pengukuran sungai ya. Di sini kita anggap aja sungai karena memang ukurnya itu sungai kering ya, ataupun jalan boleh ya kita anggap, tapi ini kita anggap sebagai sungai. Yang kemudian kita bisa jadikan alignment ya, alignment ataupun profil memanjang dari saluran kita, garis profil memanjang dari saluran kita ya, boleh. Ini CL-nya. Nah, untuk membuatnya supaya data WP-nya mengenali alignment yang akan kita coba sandingkan atau gabungkan, maka kita harus buat alignment-nya. Caranya adalah tadi udah kita buat ya dengan menggunakan polyline. Kita jadikan dia alignment dengan mengklik tombol, dengan mengklik menu home ya, kemudian kita pilih di sini alignment ya, ada pilihannya di sini. Buat alignmentnya from object ya, karena memang kita klik ya. Nih, karena memang kita sudah ada objek yang ini adalah objek polyline yang mau kita jadikan alignment dengan cara ini. Kita klik, kita misalnya nolnya di sini nih ya, nolnya di sini ke atas, maka kita klik di daerah yang berat ke arah 0, bisa daerah ini, asal jangan kemari ya. Kalau jangan kemari maka dianggap nolnya yang sebelah sini, berat ke titik 0 atau stationing nolnya kita klik yang ini ya, kemudian kita tekan spasi pada keyboard. Nah, nampak ya di sini ya, arah panahnya berarti nolnya dari sini ke ujung ini ya. Nah, kemudian kita tekan spasi lagi pada keyboard. Nah, ini dia ya, kita nggak usah ubah apapun ya, kita ini main cepat aja, ini boleh aja kita buat ini alignment aja seperti nama alignmentnya. Kemudian kita biarkan semuanya secara default. Ini kalau secara default itu adalah kita pakai radius 200 meter ya untuk tikungan-tikungan dari center line-nya sungai ini ya. R-nya adalah 200, boleh aja kita okekan saja. Kemudian oke, alignment kita sudah terbentuk ya, kita bisa lihat di sini. Nah, dia sudah membuat radiusnya sendiri dengan jari-jari 200. Ini juga jajarnya 200, ini juga jajarnya 200 ya. Oke, setelah alignment sudah kita peroleh ya, maka kita bisa mengimport data yang kita dapat dari pengukuran WP. Caranya adalah dengan mengklik ya, ini tetap ada tadi ya, create point ini masih ada tadi. Kemudian kita pilih, nah ini yang sebelah sini ya, kita klik ya, kita klik tombol yang 1, 2, 3 yang ini ya, tombol apa namanya, ini tombol alignment ya, alignment change offset ya. Kita klik yang ini, kemudian kita pilih menunya, submenunya itu adalah import from file, kita klik. Nah, kemudian kita arahkan ya, arahkan ke folder ataupun ke filenya langsung ya, file yang kita buat dari hasil pengukuran lapangan yang sudah kita olah dengan ketentuan-ketentuan yang saya sebutkan tadi pada saat kita buka Excel dan kita simpan dalam format CSV, dan kita buka dengan format Notepad, kemudian kita simpan dalam format TXT. Itu dia tadi namanya, filenya itu adalah data ukur OKWP yang ini
ya. Kita klik sekali atau double klik boleh, kemudian kita klik tombol open. Oke, keluar perintah sampai 6 nih perintahnya nih ya. Nah, kita pilih yang nomor 5, change offset level description. Ya, kita pilih 5. Tekan tombol 5 pada keyboard. Kemudian enter. Nah, yang ini pilihannya adalah koma karena tadi dalam format ya CSV, delimited. Kita pilih 2. Enter. Kalau yang ini kita tekan enter aja. Kemudian kita tekan enter lagi. Kemudian ada perintah ya select alignment. Nah, kalau select alignment kita select alignment yang ini ya, dari 0 yang ini. Kita klik aja kemari. Oke, nah ini data kita ya, datanya sudah muncul ya, data dari WP tersebut ya sudah muncul ya. Kita bisa lihat di sini, kita bisa ubah ya, memunculkan semua keterangan mengenai titik tersebut, elevasi titiknya kita bisa coba munculkan. Sini kita pilih all point seperti biasa ini ya, kita pilih property, kemudian kita munculkan point, elevation, dan description, kemudian kita pilih oke. Oke, sudah muncul semuanya. Nah, kita bisa perhatikan di sini ya, di sini ada CL ya, jadi dia otomatis mengenali CL yang kita tambahkan keterangannya ya. Jadi di sini di stationingnya ada deskripsinya adalah CL ya. Stationing ada CL atau titik tengah pengukuran kita ada CL dan ada CL. Nah, CL, kode CL ini akan otomatis dikenali oleh Civil 3D sebagai titik tengah pengukuran kita ya. Ini dia ya. Jadi otomatis dia menempati tengah-tengahnya ini. Ini CL ya. Ini juga CL ya. Ini CL dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan ini ya. Ini garisnya itu akan otomatis dibuat oleh Civil 3D. Ini cross sectionnya ya, satu garis lurus ya, karena kita buat pada STA yang sama, lurus ya, ini nampak, dan dia tegak lurus dengan garis center line dari pengukuran kita ataupun alignment ini ya, ini tegak lurus. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini, kita tinggal memunculkan kontur seperti biasa ya. Tinggal kita klik menu surface, klik kanan, create surface. Kita biarkan aja atau mau diubah di sini terserah. Ini saya biarkan aja dengan nama defaultnya. Kemudian kita klik tombol OK, ya. Kemudian sudah muncul surface-nya, kita tinggal definisikan, ya. Surface 1 muncul defaultnya, kita definisikan, ya. Kita masukkan ke point group yang sudah kita buat ataupun yang kita pilih yang all point aja, ya. Jadi yang untuk situasi ini adalah point group untuk situasi alignment aja, titik-titik alignment yang kita buat ataupun center line ya yang kita buat. Sementara all point adalah untuk semua titik. Kita pilih all point, kemudian kita pilih OK. Ya, sudah jadi ya, tinggal kita perbaiki saja. Mungkin kita mau konturnya lebih rapat seperti biasa, kita pilih di surface 1 ini ya, kemudian kita klik kanan, kita pilih surface, edit surface style ya. Kemudian konturnya kita rapatkan misalnya seperti biasa ya. Ini jarak misalnya 0,2, minor intervalnya jarak 0,2, mayornya 0,4 seperti ini. Kemudian supaya konturnya lebih smooth, maka kita pilih smooth konturnya true. Kemudian kita naikkan smoothnya ke level yang ini, dan kita pilih OK. Tapi sebelumnya kita coba hapus juga border yang kuning, yang warna hijau ini ya. Itu caranya dengan masuk ke display ya, bordernya kita matikan lampunya nih sehingga dia bisa hilang. Kemudian kita pilih OK. Oke, sudah jadi ya. Ini kontur hasil gabungan dari data ukur PP ya untuk cross sectionnya dan as saluran dan situasi termasuk ya, yang kita ukur dengan menggunakan alat yang berbeda yaitu total session. Oke ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa coba juga dengan cara yang mungkin asal ya, ini sedikit asal ya. Misalnya gimana ya, kalau seandainya memang datanya sudah ada berupa garis ke garis saja yang kita perkirakan, ya bisa aja ya kita ketikkan aja perintah polyline misalnya tanpa menggunakan data ukur dari total session. Kita ketikkan ketikkan PL, kemudian kita tekan spasi
Misalnya ada garis seperti ini untuk asnya ya, jaraknya jarak 10 ya, jarak 10 STA-nya ya. Kemudian kemana, kemari, maaf, kemari 10 juga, kemudian kemari 10, lalu kemari 10 dan kemari 10. Oke ya, ini adalah polyline sama seperti yang tadi. Kalau tadi dari hasil data ukur yang kita peroleh dengan menggunakan total station ya. Kalau ini mungkin yang asal aja ya. Kita coba ya, bentuknya berbeda ya, alignmentnya ya. Kalau tadi melengkung ke arah kiri, kalau sini lebih tak beraturan ya. Nah, ini kita jadikan alignment. Caranya klik menu home, kemudian kita pilih alignment, kita pilih create alignment from object, karena objeknya sudah ada berapa polyline. Kita klik, kemudian kita tekan spasi lagi. Kalau kita nggak melakukan perubahan pada R-nya, kita tekan tombol OK. Maka alignmentnya sudah dibentuk otomatis oleh Civil 3D. Dan elemen ini yang akan dikenali oleh data yang mau kita import, yaitu data dari pengukuran menggunakan WP yang sudah kita olah tadi ya. Nah, kita sekarang import titiknya ya, klik kanan ya, create ya, kita pilih yang ini ya, 1 2 3 ini adalah import point, alignment import file, tombol alignment import from file ya. Kita pilih kemari, kita pilih import from file, kita pilih file txt, extension txt yang berupa data dari WP tadi. Kita klik ini, kemudian kita pilih OK. Nah, ini tetap sama seperti tadi ya, kita pilih 5 dulu ya untuk memilih change, offset, level, dan description. Enter, kemudian koma karena data kita dalam CSV berformat koma, dalam txt kemudian tetap berformat koma. Kita pilih 2, enter, kemudian enter lagi, select alignmentnya, kita klik alignment yang ini, maka dia muncul ya. Ini kita bisa kasih kecil tampilannya 1:100 untuk markernya. Nah, tanpa memunculkan deskripsinya ya, dari setiap marker ini saya membuat surface-nya. Kita klik kanan di sini, create surface, kemudian biarkan defaultnya surface-nya, oke. Kemudian kita definisikan surface-nya ya. Ini dia. Kita pilih point group, klik kanan, add. Point groupnya all point aja, kemudian kita pilih OK. Nah, muncul konturnya sama seperti tadi. Mau kita rapatkan, kita pilih rapatkan konturnya dengan klik kanan pada surface, kita pilih edit surface style ya. Konturnya kita pilih kontur intervalnya, misalnya ini yang minornya 0,2, yang mayornya 0,4 ya. Kemudian kontur smoothingnya kita aktifkan dari false menjadi true, kita arahkan slidernya ke lebih atas supaya dia lebih smooth. Kemudian displaynya, border yang warna hijau ini kita hilangkan, kita pilih OK. Nah, sudah jadi ya kontur yang kita buat, gabungan dari polyline yang kita buat secara asal, kemudian kita ubah menjadi alignment, dan kita coba import data ukur dari WP ke alignment yang sudah kita buat. Ini kebetulan kelebihan stationingnya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.